Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Bilangan 11. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menurunkan manna dari langit dan memberi mereka makan di padang gurun yang tandus, tempat yang tidak memiliki apapun untuk dimakan. Pada awalnya, ketika rasa lapar, mereka teratasi. Mereka bersukacita dan memuliakan Allah. Tetapi, seiring berjalannya waktu, mereka kembali mengeluh dan merindukan Mesir. Bil 11:4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" 5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. 6. Tetapi sekarang kita kurus, kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali manna ini saja yang kita lihat. Manusia seharusnya sudah bersyukur dan memuliakan Allah, hanya karena dapat bernapas, hidup, makan, dan minum. Namun kebanyakan orang tidak puas dengan kenyataan hidupnya, lalu mengeluh, bahkan terkadang mengutuki hidup dan lingkungannya, serta tidak mempercayai Allah. Pernahkah kalian menangis terseduh-seduh ketika merasa sangat sulit dan tersakiti? Dan pernahkah kalian berpikir bahwa ketika Tuhan melihat air mata itu, Ia akan tergerak dan memberi anugerah? Tetapi, jika seseorang sudah menerima anugerah besar dari Allah, namun tidak menyadarinya dan tidak bersyukur, bahkan justru mengeluh karena penderitaan hidupnya, bagaimana perasaan Allah? Kita harus tahu bahwa air mata dari keluhan justru membangkitkan murka besar Allah. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Pada saat itu, Musa sangat tertekan oleh keluhan bangsa itu yang tidak ada habisnya. Bahkan ia berkata kepada Allah agar dirinya mati saja. "Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Bangsa itu berkata bahwa hidup mereka lebih baik ketika berada di Mesir. Mereka sama sekali melupakan bahwa Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan melalui pekerjaan keselamatannya. Dan mereka justru berkata bahwa hidup yang tertindas di Mesir lebih menyenangkan. Lalu apakah jawaban Allah? Bagian ini sangat penting. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, "Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan." Jika kita mengaku sebagai orang Kristen dan anak-anak Allah, namun lebih menikmati budaya dunia dan kesenangan dunia daripada firman Allah, apa bedanya kita dengan bangsa Israel itu? Apakah kalian lebih bersukacita ketika merenungkan firman, atau lebih bergembira dengan hiburan dan cerita dunia? Kita meminta banyak hal dalam doa, tetapi bukan karena Allah tidak mampu menggenapinya. Ketika bangsa itu terus-menerus meminta daging sambil mengeluh, Allah menunjukkan bahwa Ia sanggup memberi daging. Allah berkata bahwa Ia akan memberi mereka daging, bukan hanya sedikit, tetapi sampai mereka merasa muak, sampai keluar dari hidung mereka, agar mereka tidak lagi menginginkan daging itu. Dari sini, kita bisa melihat betapa besar murka Allah
dan bahwa Ia sanggup melakukan apapun. 19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, 20, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, "Untuk apakah kita keluar dari Mesir?" Musa pun bertanya, bagaimana mungkin menyediakan daging bagi 600.000 orang di padang gurun? Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? 23. Tetapi Tuhan menjawab, "Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Allah menegaskan bahwa tangannya cukup mampu, dan Ia sanggup menggenapi apapun yang Ia katakan. Kemudian, sesuai janjinya, Allah mendatangkan angin yang membawa begitu banyak burung puyuh hingga menumpuk di tanah. Jumlahnya begitu banyak sehingga 600.000 orang pun tidak sanggup mengumpulkannya semuanya. Ingatlah kesimpulan dari kisah ini. Allah memang memberi mereka daging untuk menunjukkan kuasa-Nya, tetapi orang-orang yang tamak itu tidak dapat memakannya. Ketika daging itu masih berada di antara gigi mereka dan belum dikunyah, Allah menghajar mereka. 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Jika diterapkan pada zaman sekarang, apa yang dapat kita pelajari? Sekalipun Allah menyediakan hal yang terbaik, surga dan hidup kekal, ada orang-orang yang tetap tidak dapat menerimanya. Mereka adalah orang-orang yang, seperti bangsa Israel, tidak bersyukur atas anugerah Allah, malah mengeluh dan menyalahkan Allah, serta lebih menyukai dunia yang seperti Mesir. Apa yang kalian rasakan setelah membaca cerita ini? Jangan hanya berpikir bahwa Allah tidak memahami keadaan kita. Pertama-tama, mari kita periksa apakah hati kita lebih mencintai dunia yang seperti Mesir. Mulai hari ini, daripada meneteskan air mata yang penuh keluhan, bagaimana jika kita memberikan air mata sukacita dan ucapan syukur kepada Allah? Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini bersama kami. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like, karena itu sangat membantu dalam pembuatan video.